Ada dua pengertian melihat Allah. Saya Pendeta Tan Honai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaefu. Ini bajunya baju inti Indonesia Tionghoa ya. Dulu saya pernah jadi pengurus inti dulu ya. Indonesia Tionghoa. Ada dua pengertian melihat Allah. Pengertian pertama, melihat Allah dengan mata fisik ya. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nggak ada itu orang pernah melihat Allah, kan Allah itu roh. Tidak mungkin orang dengan mata fisik melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah itulah yang menyatakannya. Allah yang tidak kelihatan dinyatakan dengan anak tunggal Allah. Siapakah anak tunggal Allah? Matius 1 ayat 21, Lukas 1 ayat 31. Anak tunggal Allah adalah Yesus. Perhatikan kata-kata saya. Karena nama Allah itu Yesus, ketika Allah menyatakan diri menjadi manusia, namanya Yesus. Kalau Allah itu namanya Elohim, waktu lahir jadi bayi disuruh ngasih nama Elohim. Kalau Allah itu namanya siapa? Adone, pasti kamu kasih nama Adone. Kalau Allah itu Bapa, pasti kamu kasih nama Bapa. Astagfirullah, sesederhana itu Pak Dede, betul. Allah yang tidak kelihatan, yang roh ini menjadi bisa dilihat, ya, dilihat oleh mata fisik, ya. Namanya Yesus, sebab Allah memang namanya Yesus. Tadi saya sudah ngasih tahu, kalau Allah itu namanya Bapa, pasti malaikat nyuruh, nanti kamu kasih nama Bapa ya. Kalau Allah itu namanya Elohim, kasih nama Elohim ya. Faktanya, karena Allah itu namanya Yesus, maka yang melakukan penyataan Allah, yang tidak nyata menjadi nyata, namanya Yesus. Matius 1 ayat 21, Lukas 1 ayat 31. Sesederhana itu Pak. Ya, karena kalau kita melihat Allah nanti mati gosong. Keluaran 32 ayat 20. Jadi very clear, Allah yang tidak kelihatan bisa menjadi kelihatan ketika Allah ini melakukan penyataan diri, the appearing of great God. Kalau Allahmu tidak real, Anda paksa kayak apapun tidak bisa. Di seluruh jagat raya ini ada 4.300 agama keyakinan. Tidak pernah ada satupun yang bisa memaksa Allah real menjadi manusia. Kenapa Pak? Ya karena Allahnya nggak real, nggak bisa Anda suruh jadi manusia. Jadi Allah menjadi manusia itu bukti bahwa Allah itu real. Ya, kalau Allahnya nggak real ya nggak bisa. Ya, Yesaya 43 ayat 10, Allah dibentuk. Allah yang tidak kelihatan dibentuk. Pengertian yang kedua adalah dikuasai roh. Nah, kalau ini bisa di dalam Keluaran 34 ayat 28. Musa itu 40 hari 40 malam berhadapan-hadapan dengan Yesus Yahweh. Roh ketemu roh, tapi Musanya dikuasai roh. Demikian pula Yohanes ya, di Pulau Patmos juga dikuasai roh. Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Kalau dikuasai roh itu berhadapan-hadapan bisa. Ya, bisa, ya enggak mati gosong Pak, enggak. Jadi clear, pengertian melihat Allah ada dua pengertian. Pengertian melihat fisik tidak mungkin bisa, ya. Harus Allah yang real ini menyatakan diri. Kalau Allahmu tidak real, Anda paksa kayak apapun juga tidak mungkin Allah yang tidak kelihatan itu bisa menjadi manusia, melakukan the appearing of great God, the appearing of great God. Ya, nggak akan bisa ya. Yang kedua adalah dikuasai roh. Ini orang yang pernah dikuasai roh antara lain Elia, kemudian Musa, kemudian Yohanes dan Paulus. Hanya Yesus yang bisa membuka pikiranmu, melenyapkan selubung supaya tidak tumpul. Pikiranmu kan dibuka untuk mengerti kitab suci,
untuk mengerti kitab suci. Percaya kepada Kristus, dibaptis. Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah, ditinggikan, dimuliakan namanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Saya pernah jadi pengurus inti tahun berapa ya? 2004 sepertinya ya. Tunggu dia mungkin 2004 2005 begitulah ya. Indonesia Tionghoa dulu saya sekitar tahun itulah ya. Nggak tahu sekarang Indonesia Tionghoa masih ada apa enggak itu. Ya. Seperti itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, yuk back to the scripture, yuk kembali ke Alkitab ya. Supaya kita mengerti kitab suci. Sembah Yesus, baru Anda bisa mengerti kitab suci. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.